Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku, Nadia Oktaviana. Gimana bun kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan dilancarkan ya bun rezekinya. Kali ini seperti biasa aku masih membagikan kegiatan aku di kampung. Ini tuh bertepatan tuh hari Sabtu ya bun. Jadi kita kan lebarannya itu kan hari Senin. Nah ini tuh hari Sabtu. Aku tuh mau pergi berenang gitu di dekat rumah, nggak terlalu jauh. Terus aku tuh pergi sama adik sepupu aku juga, sama anak-anaknya juga. Nanti dia nunggu aja di sana. Dan ini suami aku juga mau siap-siap berangkat ke Solo. Karena emang jarak dari Solo ke Sanyang-Baka itu sekitar 14 kilo, 15-20 menit. Jadi suami aku tuh nggak ikut. Yang ikut tuh adik aku. Kita tuh bakalan naik mobil nantinya sama adik ipar aku juga. Nah ini anak-anak udah pada ready, udah pada siap, udah pakai baju berenang. Terus tadinya ibu aku nggak ikut, jadinya ikut. Terus kita juga ngajakin anak kakak aku. Ini suami aku udah mau siap-siap berangkat ke Solo, kayak pamitan gitu. Terus aku juga udah ready. Kita pakai baju ini aja berenangnya. Emang kolam renangnya tuh nggak begitu besar. Jadi paling ya kayak basah-basahin badan aja. Nah ini juga kita pergi sama saudara aku juga ya bun. Juga bawa anaknya sama keponaan-keponaan gitu karena memang dekat gitu dari rumah. Nah ini aku udah naik ke mobil karena udah siap semua. Kita nggak bawa nasi karena emang dekat gitu. Nanti bakalan rencananya makan di Villa Indah Sanyang-Baka. Dan ini mohon maaf videonya goyang-goyang ya bun, nggak aku cut karena emang kayak buat jadi kenang-kenangan gitu buat aku nantinya. Karena momen itu berharga sih bun menurut aku. Karena nggak bisa diulang lagi gitu. Nah ini kita udah di perjalanan. Ini situasi atau kondisi jalan kalau menuju ke tempat kolam renangnya. Nah itu kelihatan Gunung Merapi ya bun, yang kemarin itu sempat meletus. Terus ada Danau Singkara juga. Dan ini kelihatan muka aku bener-bener bangun tidur kayak bengap-bengap sembab gitu. Sebenarnya emang sembab juga sih orangnya. Cuman karena emang bangun tidur jadi kelihatan lebih bengkak gitu. Nah ini kita juga bawa ban berenang karena ini ban berenangnya udah kecil. Nanti mau dipakai sama anak adiknya sepupu aku karena kayak masih 1 tahunan gitu. Sebenarnya ini anak-anak sudah sarapan ya bun, udah sarapan dan emang belum mandi di rumah. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah mendukung aku, yang udah subscribe channel YouTube aku, dan udah like, komen juga. Semoga aku selalu semangat ya bun, karena emang selama di kampung kemarin hampir 1 bulanan tuh aku off kayak update video di channel YouTubeku ini, karena memang gak tahu kenapa dari bulan puasa tuh aku memang gak ada bikin video kayak kegiatan sehari-hari, cuman kayak ngevideoin beberapa makanan yang aku masak aja. Terus udah disambung sama aku ke kampung, aku nggak ada gitu bikin stok video. Insya Allah habis ini aku bakalan semangat lagi karena emang capaianku belum tercapai karena belum mencapai 1000 subscriber. Jadi aku mohon dukungannya bagi yang belum subscribe channel YouTube aku, di subscribe ya bun, agar aku bisa terpenuhi syarat untuk monetisasinya.
Bagi yang pertama kali datang ke channel YouTube aku, selamat datang ya Bun. Perkenalkan, aku Nadia Oktaviana, seorang ibu rumah tangga yang merantau di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Tanjung Pinang. Aku memiliki 2 orang anak, yang satu udah kelas 1 SD, yang satu lagi udah TKA. Dan ini aku lagi membagikan kegiatan aku saat pulang kampung kemarin. Tepatnya di hari lebaran kemarin ya Bun. Cuman ini bukan di hari lebarannya, ini udah di hari lebaran ke-6 sebenarnya. Jadi aku lagi kayak jalan-jalan gitu di kampung aku. Nah ini kita udah melewati kayak perbukitan gitu, karena emang lokasinya itu kayak di bukit-bukit gitu. Nama tempatnya itu Ban 1000 Ban, karena emang di sini banyak banget ban mobil bekas kayak yang di apa di DIY gitu ya Bun. Jadi kayak bisa nginap juga di sini, kayak ada mainannya juga. Nah ini adek aku juga udah datang sama istrinya, sama anak-anaknya. Kita tuh ramean di sini. Ada bawa saudara aku juga udah siap. Terus ini kayaknya memang kita aja doang isinya, nggak tahu kenapa, karena emang mungkin orang udah pada bosan kali ya kesini. Aku sih dulu udah pernah kesini waktu itu, kayaknya dua kali sih kesini. Terus jadi emang anak-anak tuh kita bawa ke tempat mandi yang dekat rumah aja, yang nggak lama-lama gitu berenangnya, yang low budget juga. Terus di sini airnya juga bersih, dingin, jadi kita nggak kuat lama-lama buat berenang di sini. Di sana itu ada tulisannya ya Bun, untuk berenang itu 1 orang tuh 5.000. Cuman ya nggak apa-apa sih menurut aku, kita kayaknya kasih seikhlasnya aja, karena emang ini sebenarnya buat umum juga, cuman ya seikhlasnya juga, orangnya nggak apa-apa sih, karena emang yang punya ini juga ibu aku juga kenal. Nah ini sebenarnya kolam renangnya itu nggak dalam ya Bun, pendek. Jadi buat yang di sini sama yang di sana tuh aman buat anak-anak gitu. Gimana Bun, sudah balik kan ke aktivitas semula, ke rutinitas sebagai emak-emak, karena emang anak-anak udah pada sekolah. Jadi kalau anak aku tuh sekolahnya itu di tanggal 10 ya Bun, 10 April kemarin. Karena emang kita tuh nggak dapatin tiket di tanggal 9 itu dari Padang. Jadi kita harus balik di tanggal 12 melalui Pekanbaru. Nanti mungkin bakal setelah video ini aku juga bakalan nge-share video aku balik ke Tanjung Pinang lewat Pekanbaru ya Bun. Cuman setelah ini kita masih ada 1 kali lagi pergi jalan-jalan ke Kota Padang naik kereta api. Itu sebenarnya adalah satu wishlist aku buat naik kereta api, karena emang anak-anak aku belum pernah naik kereta api. Nah ini anak-anak kegirangan banget ya Bun, karena emang udah lama banget gak berenang. Nah nanti Bun, ini anak kakak aku yang pakai baju coklat ini, dia tuh kan kayak seluncuran gitu. Terus dia tuh nggak bisa berdiri lagi setelah meluncur. Jadi kayak kita tuh pada kaget, pada kayak ketakutan gitu, kayak takut gitu, kayak berhenti nafas gitu ya Bun ya. Tapi alhamdulillah habis itu sih aman sih. Ibu aku sampai kayak teriak-teriak gitu, karena emang kita tuh pada semuanya ya kayak kaget gitu aja gitu. Nah ini nih Bun, dia tuh mau seluncuran, karena emang sebenarnya kan pendek gitu ya Bun, kolam renangnya. Cuman anak aku ini dia udah umur, nah ini Bun, dia nggak bisa berdiri lagi gitu, karena ibu aku tuh sampai tolong dong bantuin. Terus alhamdulillah kakak adik aku tuh langsung berdiriin kan. Alhamdulillah sih nggak apa-apa sih Bun. Nah ini alhamdulillah nggak apa-apa, dia tuh nggak bisa berdiri lagi tuh Bun setelah berenang itu, kayak setelah seluncuran gitu.
Nah, ini aku mau videoin kayak pemandangan di belakangnya gitu. Terus dari sini tuh kita kayak kedengaran gitu bunyi aliran air dari sungai. Dulu sebenarnya karena emang aku tinggal di kampung, menurut aku tuh hal kayak gini tuh biasa aja bun. Kayak bukan yang aku rindukan gitu kan. Karena emang aku dari kecil, aku benar-benar asli orang sini, nggak ada keturunan dari kayak mana-mana pun, bener-bener orang kampung sini gitu kan, bener-bener akamsi gitulah ceritanya ya. Terus kayak waktu SMP juga aku selalu ngikutin kegiatan hiking gitu, jadi aku udah pernah gitu ngelewatin kayak perbukitan gitu sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak nggak aku biasa aja gitu sama kayak pemandangan-pemandangan yang kayak gini. Ternyata setelah aku merantau, waktu kuliah itu aku pertama kali merantau di tahun 2010, aku kuliah gitu di Jawa Tengah. Semenjak itulah aku merindukan hal-hal pemandangan yang aku rindukan waktu kecil gitu ya bun, kayak hutan-hutan di belakang rumah, terus kayak sungai-sungainya gitu. Sebenarnya di Jawa Tengah aku juga ada gitu bun, main ke air terjun, ke kebun teh, cuman kan itu beda ya bun sama kenangan dulu gitu. Seenak-enaknya tempat tinggal kita di perantauan, pasti lebih enak itu kampung sendiri. Cuman karena emang perantauan itu juga ada sisi lain gitu, yang membuat kita tuh jadi nyaman juga. Kayak aku sekarang kan udah pindah gitu merantaunya itu di Kepulauan Riau. Jadi aku dari 2010 gitu aku merantau sampai di Pulau Jawa itu sampai 2017, sekitar 7 tahunan. Terus ini aku udah hari Minggu lagi, hari pasar lagi, tadi aku udah pulang, aku tuh udah beli pecel sama beli sate gitu di hari pasar kayak di Balai Sumani. Nah ini aku lagi ada acara gitu kayak syukuran gitu, sepupu aku baru pulang umroh selama Ramadan, jadi kayak ngundang kayak makan-makan gitu sederhana gitu di rumahnya. Terus aku videokan sedikit-sedikit kayak buat kenangan. Dan ini lanjut, aku hari Seninnya aku ke rumah teman aku, teman SMA. eh aku nggak ngevideoin banyak karena kita cerita di sana dan kita juga kehujanan. Nah ini bakalan dilanjut lagi sama video aku sarapan di kampung juga sih sebenarnya. eh karena ini salah satu list aku kayaknya sarapan di sini. Cuman ya enak-enak aja sih menurut aku. Oke bun, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga memberi manfaat. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.